saudara-saudara, Juhan membantah Karina. Di video kali ini, kita akan membahas 3 alasan mengapa Yesus menjelma menjadi manusia. Untuk itu, marilah kita mengikuti video ini sampai dengan selesai. Kehadiran Tuhan Yesus ke dunia ini dalam bentuk manusia membuat banyak orang tidak mengerti dan bertanya-tanya. Bahkan hal ini membuat orang tidak percaya tentang ketuhanan Yesus Kristus dengan mengatakan, kalau Ia Tuhan, mengapa mesti Ia menjadi manusia? Masakan Tuhan menjadi manusia? Masakan manusia disembah sebagai Tuhan? Ini adalah kekonyolan. Atas dasar pertanyaan semacam inilah membuat kami ingin berbagi dengan seluruh saudara. Karena itu, sekali lagi, mari terus ikuti video ini. 1. Yesus menjelma menjadi manusia supaya dapat menyelamatkan dan menebus dosa manusia. Awalnya, manusia itu sangat sempurna karena diciptakan Allah serupa dan segambar dengannya. Seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 26. Dengan kata lain, manusia masih suci dan tidak jatuh ke dalam dosa. Namun karena manusia itu melanggar perintah Allah dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, sehingga manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dosa telah merenggut kehidupan manusia. Dosa telah memisahkan manusia dari Tuhan, sebab Tuhan itu maha suci dan tidak dapat berjumpa dengan dosa, walaupun setitik dosa sekalipun. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Juga di dalam Roma 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Dengan kata lain, semua manusia pasti sudah pernah berbuat dosa. Apakah saudara mengakui bahwa saudara sudah pernah berbuat dosa? Atau apakah saudara mengakui bahwa hidup saudara sudah berada dalam dosa? Jawabannya, ya tentu. Firman Tuhan sudah mengatakan demikian. Kalaupun saudara tidak melakukan perbuatan dosa, tetapi saudara sudah lahir dari dosa itu, yaitu karena ketidaktaatan Adam, maka seluruh keturunan Adam, yaitu sampai dengan saudara, sudah berada dalam kendali dosa. Jika demikian, saudara dan saya pantas dihukum dan berpisah dengan Allah selama-lamanya. Allah itu suci dan berada di sorga. Karena kita berdosa, kita terpisah dengan Allah. Dengan kata lain, kita tidak mungkin dapat ke sorga bersama dengan Allah, karena Allah itu suci. Sehingga manusia itu pasti berada di neraka. Hal ini semakin dipertegas dalam Roma 6 ayat 23 yang berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi sudah pasti semua manusia akan masuk ke dalam maut atau neraka. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka menjadi mati atau ke dalam maut karena memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, seperti yang tertulis dalam Kejadian 2 ayat 17. Karena semua manusia berhakikat sudah mati di hadapan Allah karena berbuat dosa atau melanggar perintah Allah, maka Allah dalam kasih-Nya
mengajari manusia supaya terbebas dari dosa itu. Seperti yang tertulis dalam Imamat 4 ayat 1-35 berkata bahwa harus ada nyawa yang tidak bercacat untuk dikorbankan, yaitu melalui lembu atau domba yang tidak bercacat, kemudian disembelih dan mati untuk menggantikan dosa manusia yang berdosa tersebut. Tapi lihatlah, manusia itu bukannya berhenti untuk berbuat dosa, tetapi semakin hari semakin banyak yang membangkang dan melanggar perintah Allah. Karena itulah Yesus menjelma menjadi manusia agar dapat menjadi pengantara perdamaian antara manusia dengan Allah, seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5 yang berkata, Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus tidak bercacat dan tidak berdosa, harus menjadi korban disembelih dan mati, seperti pola pengampunan Allah dalam Imamat 4 ayat 1-35 tadi. Ingat, persembahan yang dapat menjadi pengampun dosa bagi Allah ialah persembahan yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Sehingga hanya Yesuslah yang mampu untuk menjadi korban bagi Allah, sebab Dia tidak bernoda, seperti yang tertulis dalam Ibrani 7 ayat 26. Sebab imam besar yaitu Yesus Kristus yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Lalu kita mungkin bertanya, kalau Allah ingin mengampuni, ya ampuni saja, tanpa harus ada yang dikorbankan. Ngapain Allah capek-capek? Mungkin demikianlah pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita. Penting bagi kita untuk mengerti bahwa Allah itu sangat adil dalam menegakkan hukum-hukumnya. Allah memang begitu mengasihi manusia, namun Ia tidak dapat melanggar keadilannya, seperti yang tertulis dalam Nahum 1 ayat 3a yang berkata demikian. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Untuk membuat kita semakin mengerti, saya ingin mengingatkan sebuah ilustrasi, yaitu kehidupan Jenderal Samila. Ada seorang pria yang bernama Samila. Dia adalah pemimpin kelompok kaum revolusioner yang berusaha menggulingkan Kaisar Tsar yang otoriter. Kelompok itu hidup di tenda-tenda di padang gurun, dan mereka selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menghindari pengejaran. Pada suatu malam, ada seorang pengawal datang melapor bahwa ada orang yang masuk ke tenda perbekalan dan mencuri makanan mereka. Mendengar itu, Samila menjadi naik pitam, dan ia mengumpulkan seluruh pasukan pada keesokan paginya. Lalu Samila mengatakan, jika ada orang yang mencuri perbekalan sekali lagi, maka ia harus dihukum dengan dicambuk 50 kali. Namun nahasnya, di minggu-minggu selanjutnya, ada seseorang yang mencuri perbekalan makanan mereka. Lalu orang itu tertangkap basah, sehingga seorang pasukan melapor kepada Jenderal Samila dan mengatakan, "Tuan, seorang yang mencuri perbekalan makanan kita sudah tertangkap." Mendengar hal itu, Samila langsung berkata untuk melanjutkan hukuman bagi orang tersebut. Tetapi ketika orang tersebut ingin dihukum, Jenderal Samila
begitu gundah gulana, sebab orang yang mencuri tersebut adalah ibu dari jenderal tersebut. Melihat hal itu, Jenderal Samila menjadi buah simalakama. Kalau ia menjatuhkan hukuman 50 kali bagi ibunya, maka ibunya pasti akan mati, karena ibunya sudah tua dan rentan. Tetapi kalau ia tidak menjatuhkan hukuman itu, maka semua orang yang ada di sana berpikir dalam hati mereka bahwa Jenderal Samila itu tidak adil. Sehingga Jenderal Samila membuka jubahnya dan berkata kepada algojo-algojonya agar hukuman ibunya digantikan kepadanya. Demikianlah Jenderal Samila dicambuk sebanyak 50 kali. Keputusan ini membuat keadilan dan adanya kasih. Sama seperti yang Allah lakukan. Allah mengasihi manusia, namun hukumnya tetap adil. Apakah penjelasan ini sudah membantu bagi saudara? 2. Yesus menjelma supaya manusia dapat melihatnya. Setuju atau tidak setuju, sebenarnya manusia sangat bergantung kepada Allah, sehingga manusia mestinya dapat berhubungan dengan Allah dan melihat Allah. Namun karena dosa, manusia tidak dapat lagi berhubungan dengan Allah, apalagi melihat Allah. Seperti Adam dan Hawa. Awalnya Adam dan Hawa dapat melihat Allah dan berhubungan langsung dengan Allah di Taman Eden. Namun karena manusia itu sudah melanggar dan berdosa, sehingga manusia itu tidak dapat lagi bertemu dengan Allah. Sama halnya dengan Musa yang tidak dapat melihat Allah secara langsung, karena semua manusia itu sudah berdosa, termasuk Musa. Dalam Keluaran 33 ayat 20 dikatakan, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Jadi jelas, manusia tidak dapat melihat Allah. Itulah mengapa ketika Allah bertemu dengan Yakub, Allah menjelma menjadi malaikat, seperti yang tertulis dalam Kejadian 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Untung saja Yakub melihat Allah menjelma menjadi malaikat, sehingga nyawa Yakub masih dapat tertolong. Kisah yang lain lagi, yaitu ketika orang tua dari Simpson yang ketakutan karena berjumpa dengan Allah yang menjelma menjadi malaikat, seperti yang tertulis dalam Hakim-Hakim 13 ayat 22 yang berbunyi, berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Sekali lagi, untung saja Allah menjelma menjadi malaikat, kalau tidak orang tua Simpson sudah pasti mati. Lalu apakah kita sudah mengerti mengapa Yesus harus menjelma menjadi manusia? Kalau saudara tetap bersikukuh bahwa seharusnya Yesus itu harus muncul dalam bentuk Allah yang Maha Suci, maka dapat dipastikan saudara sudah pasti mati. Apakah penjelasan ini semakin membantu pemahaman saudara? 3. Yesus menjelma supaya manusia dapat meneladaninya. Selain dari itu, tujuan Yesus menjelma menjadi manusia yaitu agar semua manusia meneladani cara hidup Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 15. Kata Yesus, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ketika Yesus menjadi manusia, Ia sama seperti kita, manusia yang memiliki keterbatasan dan pergumulan. Yesus pernah menangis. Yesus juga terbatas dalam finansial dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting untuk kita ketahui, bahwa semasa Yesus hidup, banyak orang yang membencinya. Namun Ia tetap mengasihi semua orang, termasuk orang yang membencinya. Bahkan Ia tetap tidak berdosa. Inilah satu teladan bagi kita, sehingga tidak ada alasan bagi kita dengan mengatakan, wajarlah saya lakukan ini, itu, dan sebagainya. Kan saya masih manusia, sehingga kita terus hidup dalam dosa. Mari beri diri kita untuk dibaharui dengan meneladani Yesus. Demikianlah 3 alasan yang dapat membantu kita untuk mengetahui alasan mengapa Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia. Namun, jika saudara memiliki pandangan lain atau alasan lain tentang penjelmaan Yesus, Anda dapat sharing di dalam kolom komentar. Anda juga dapat membantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan, salam juah-juah mau banta Karina.